رسول الله صلى الله عليه وسلم وروح آبائه وإخوانه من الأنبياء والصالحين والصحابة أجمعين والتابعين والتابعين شين ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah al-arwahi masyayikhina min ma'asyarikal al-magharibiha min yaminiha ila siman mamar min mahnafi imam malik imam subhan hambal wa syakirjani qadda salat sarrahun muslim kuhim anukan israrihim anwarihim ulumi manafahatihim bidinadullahi rasina ulahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bimal fasil arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wa ususin la ruh Walahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rasulullah tabagam bikiratil kitab mirahil labid ala tafkir dari Qur'an Majid lisan al-Batani Muhammad bin Umar bin Ali bin Arabi summa ila kitab al-Mawaid Rahmaniyah fi Fawaid Ramdaniyah lil Habib Muhammad bin Abdullah al-Haddar bin Yadam bi hajatin abudatin wa suruna wa ismuna fi dunya wal akhirah wa iftah lana futul afim samadun tamil qubut ma kulisul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi karamatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali mughtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rashfan minal diyami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad
Nawai ta'ala ta'lim tadakkur ta'tikum nafal intifa wal ifada wal istifadah wal hasalata masuki kitabillah sunnah rasul amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu bilan qol. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha majma' bainihima nasiyahu tahuma fattakhadha sabila fil bahri saroba. Falamma jawaza qala fatahu atina godana laqad lakina min safarina hadana soba. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha majma' bainihima ay balagha maudi'an yajtami'u fihi Musa wa sahibu alladzi kana yaqsiduhu wa huwal Khidir. Tatkala Nabi Musa dan Nabi Yusa bin Nun itu udah ketemu antara muara dua laut. Yang kemarin lautnya antara Laut Merah sama Persia ataupun laut Eropa, Mediterania situ. Yang jelas pertemuan dua laut, dan nanti itu Nabi Musa bersandarnya di daratan yang di situ banyak gurun. Ya, kemungkinan itu doang dua. Kalau yang Mediterania berarti mendaratnya di antara Libya tuh. Pokoknya benua Afrika tuh. Kalau benua Afrika kalau utaranya itu banyak gurun. Kalau yang bawah Laut Arab atau Laut Merah ketemu Laut Persia, ya berarti antara wilayah Saudi, kalau enggak Oman, kalau enggak gitu sekitar itu Bahrain dan lain-lain tuh. Ataupun Iran tuh. Iran kan banyak juga gurun pasir tuh. Jika pertemuan dua laut. Yang mana itu sampai berlayar makan waktu 80 tahun itu. Kita nggak tahu juga ini Nabi Musa pakai kapalnya kayak gimana. Apakah ini berlayarnya itu bareng banyak orang gimana tuh? Ya, kalau ngelewatin samudra mungkin nggak mungkin pakai perahu ikan kali. Kayaknya perahu besar tuh. Tapi itu bisa sampai makan waktu 80 tahun berlayar, lama banget. 80 70. Apakah ini 80-nya bareng sama pertualangannya sama Nabi Khidir, atau ini 80 kholis murni cuma sama Yusa bin Nun tuh, Nabi Yusa bin Nun. Nasiyahu tahuma tuh. Nasiya khabarahu hutihima wa tafaqada amruhu wa qad jala fiqdanuhu amaratan liwajdanil matlub fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Fa adrakathul hayatu bisababi burdil ma alladhi asabahu wa tahraka fil maqtali wa kharaja minhu wa saqata fil bahri wa takhadhal hut fil bahri maslakan kasarbi. Qila innal fata kana yasilu samkata ila annaha kanat asam katu mamlihatan watu firat wasarat. Jadi ini ketika si hutnya ini kan kita nggak tahu ini hutnya itu ikan apaan tahu dah. Walaupun kalau di kamus artinya paus tuh. Ataupun ikan sejenis paus tuh. Jadi dibikin kayak surup. Surup itu kayak bolongan atau kalau kata kita kerangkeng. Jadi di kapalnya itu depannya depan belakang tuh. Itu dikasih itu hut tapi di kerangkeng tuh. Nah, jadi petunjuknya adalah kalau pas udah nyampe dua laut itu dan si hutnya ini hilang tuh. Itu berarti Berarti di situ udah deket Nabi Khidir, alias daratannya di situ harus harus menepi tuh, ke daratan tersebut. Nah, pas lagi begitu nggak taunya nggak taunya itu kelupaan. Berdua kelupaan Nabi Musa sama Nabi Yusa bin Nun. Apa kelupaannya? Hutnya tadi tuh. Mungkin saking sibuknya berjibaku sama ombak dan lain-lain tuh.
Jadi lupa. Nah, ketika lupanya ini apa yang dimaksud? Ini apa salah satunya ini dibilang pas lupanya ini ikannya mati. Ikannya mati. Apa ciri apa di sini dibilangnya? Jadi ntar nanti ketemu di laut mana gitu. Ini bawahnya sampai jadi es. Di bawah ikannya ini jadi es. Akhirnya apa ikannya mati. Ikannya mati. Tapi lalu sama Nabi Musa itu dipotong sebelah kirinya. Dipotong sebelah kirinya langsung apa hidup lagi. Itu salah satu kaulnya. Kaul yang lain itu apa? Itu pas ikannya itu dicuci sama Nabi Yusha bin Nun. Ikannya dicuci kenapa? Karena apa? Itu apa mengandung garamnya banyak banget gitu. Jadi apa dicuci sama beliau, pas lagi dicuci ikannya loncat dan apa dan kabur tuh. Jadi harus dari ulang lagi itu. Makanya mungkin apa ngabisin 80 tahun gara-gara itu tuh. Udah lama itu kita ngikutin ikannya, nggak taunya ikannya kabur tuh. Yang satu lagi ikannya mati tuh. Berarti apa? Ya nyari lagi. Nyari hut lagi. Torikohnya begitu lagi tuh. Ngikutin hut-hutnya tuh kemana tuh. Akhirnya apa? Fatakhadha sabilahu fil bahri saroba tuh. Kayak tadi hutnya gitu apa? Saroba kayak bolongan. Kata kita apa kayak itu ikan lah. Apa? Kayak kail ikan gitu tuh. Jadi kita ngikutin ikan kemanapun dia ngelaju. Falam majawaza ay Musa wa fatahu majmal bahrain. Nah, ketika udah nyampe di situ tuh pertemuan dua laut tuh. Wa dhahaba katsiran wal qal apa wa ulqi ala Musa alju. Akhirnya apa ya menepi. Nah, ini Nabi Musa laparnya antara sudah menepi ataupun masih di laut tuh. Qala li fatahu atina godana laqad lakina min safarina hadza nasoba tuh. Nabi Musa ngomong kepada Nabi Yusha bin Nun tuh. Ayo siapin makanan tuh. Laqad lakina min safarina hadza nasoba alladzi ba'da mujabasati sokhrot itu. Oh, ini setelah sudah di daratan tuh. Nasoba. Jadi Nabi Musa pertama kali ngerasain capek tuh. Wajar. Orang apa berlayar sampai berapa tahun itu capek tuh. Kita nyari ikan aja apa satu malam ya 18 jam gua nyari ikan mancing di laut tuh udah hitam pulang nggak dikenalin keling ini di laut puluhan tahun dan baru ngerasa capek Nabi Musa. Gimana itu kuatnya? Inna Musa lam yat'ab wa lam yaju qabla zalik tuh. Nabi Musa itu belum pernah ngerasain capek dan belum pernah ngerasain lapar sebelum itu. Sebelum ini apa pengen ketemu Nabi Khidir, Nabi Musa belum pernah ngerasa capek dan belum pernah ngerasa lapar. Itu kuatnya kayak gimana itu Nabi itu? Gak pernah ngerasa capek. Berarti kalau Nabi Musa perang ya biasa aja kalau staminanya apa masih bagus. Qala ay fatahu awa ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu ila syaiton an adhkurah. Ini kata Nabi Yusha bin Nunya ara'aita id awaina ila sakhrati itu. Absorta, apakah kamu tahu atau kamu lihat halana keadaan kita idkumna inda sohrorti itu ketika kita sampai apa di daratan ini pak ini nasitul hud ketika kita lupa akan tadi perihal hudnya tadi tuh perihal ikannya tadi tuh wama ansanihu ila syaiton alat kuroh tuh wadustima minal haq wa ansani dzikru amrul hud laka ila syaiton biwasusati sagilati min dalika tuh jadi gara-gara apa gara-gara syaiton an adkuroh tuh.
gara-gara setan kita ke distrak, ngelupain tadi yang si Hud. Jadi jadi ke distrak ke ombak di perjalanan. Jadi kalau syariatnya Nabi Musa alaihissalam ketika dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang menghambat wahyu tersebut mau itu bentuknya dunia atau mau itu bentuknya mubah di dunianya, atau itu mau bentuknya akhirat, itu termasuk dalam syariatnya termasuk dosa atau termasuk kelalaian gitu. Dan ini karena beliau dua-duanya nabi, ini bukan termasuk dosa, tapi hanya wasawisi syaiton dibikin sama setan was-was akan ombak Jadi jadi itu kalau kata kita bahasanya kan, kalau di nabi lupa perintah Allah itu bakal nggak bisa, bakal dicabut kenabian kan tuh. Tapi ini karena kebanyakan urusan tuh. Karena kebanyakan urusan tuh. Jadi bukan lupa, benar-benar lupa tuh. Jadi hanya kurang ihtimam doang tuh. Karena Nabi Musa ini kalau menaruh perhatian di dalam segala urusan yang menyangkut Allah Subhanahu wa taala dan umatnya, ini benar-benar benar-benar serius Nabi Musa. Karena saking takutnya Nabi Musa ini untuk zolim sama diri sendiri ataupun orang lain. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba tuh. Ai takhadha ajaban wa kaunu maslakihi kasarbi. Falam yalta'imil ma' wa jamara tahtal hut minhu hatta raja Musa ilaihi wa ra'a maslakahu wa kanal hut qad mata. Yang tadi ketika berlayar itu ini si hutnya udah kagak nyentuh air, dalam artian dalam artian lautnya beku tuh. Kalau laut beku sama-sama itu Laut Persia juga bisa beku dan Laut Mediterania juga bisa beku kalau musim dingin. Ada kemungkinan dua-duanya bisa. Nabi Musa berlayar di situ. Nah, gara-gara yang si ikannya kagak dapat air tuh, air udah beku, akhirnya dia mati tuh ikannya. Lalu wakala syakohul aisar. Lalu sama Nabi Musa itu bagian kirinya si ikan dimakan. Sumahuya ba'da zalik. Kemudian Allah hidupkan lagi itu si ikan tadi itu. Qala Musa, berkata Nabi Musa, zalika ma kunna nabghi. Fartadda ala asarihima qasasu. Zalika ay alladzi dzukira min amril hut ma kunna nabghi ay alladzi kunna natlubuhu lanahu amaratul zukri fil matlub wa huwa liqaul hidir wa qurana itu. Nah, ketika si Hud ini udah kembali hidup, kata Nabi Musa, zalika ma kunna nabghi itu. Nah, ini yang kami inginkan, yaitu berarti sudah dekat Nabi Khidir tuh, di antara mereka tuh. Fartadda ala asarihima qasasu ay faraja'a mustisina asaruma ay faqtasu ala asarihima iktisasan hatta ataya sakhrati itu. Jadi mereka setelah itu dihidupkan lagi sama Allah SWT, itu mereka cepat-cepat kalau katanya kita menelusuri itu iktisoson, menelusuri mulut pantai
mulut pantai supaya apa? Supaya bisa apa? Bisa menemui daratan tuh. Karena disitulah otomatis mereka bakal menemukan Nabi Khidir alaihissalam. Wajada abdan min ibadina wa huwal Khidir wa ismuhu Balia bin Malikan. Maka apa? Keduanya itu menemukan hamba kami dari apa? Dari hamba-hamba kami, yaitu Nabi Khidir, namanya Balia bin Malikan, wa kunyatuhu, kunyahnya Abul Abbas, wa huwa min nasli Nuh, beliau dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Wa kana abuhu minal muluk alladzina tazahhadu wa tarakud dunya. Bapaknya Nabi Khidir ini itu seorang raja, yang mana raja ini menjadi zuhud dan meninggalkan segala gemerlap dunia. Waruya annahuma wajadal Khidir, dan juga diriwayatkan bahwa keduanya Nabi Musa dan Nabi Yusha bin Nun menemukan Nabi Khidir wa huwa naimun ala wajhil ma. Beliau lagi tidur tuh, ala wajhil ma tuh, ngambang di atas air. Bukan jin ini, Nabi Khidir. Bukan jin. Jadi Nabi Khidir tuh ketemunya aja udah apa, ta'ajub. Ada apa, suatu yang apa, khariqul adah. Naimun ala wajhil ma wa huwa mughatta bisaubin abyad. Terus ditutup, Nabi Khidir lagi ditutup mukanya dengan apa? Dengan apa? Kain putih tuh. Au akhdar, ataupun hijau. Tarfahu tuh. Tahta rijlaihi, tarfahu tahta rijlaihi, wal akhir tahta ra'sa. Jadi kaki sama palanya tuh ditutup tadi tuh kain putih ataupun kain hijau tuh. Wassalamu alaihi Musa. Lalu apa? Memberi salam Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihissalam. Farafa ra'sahu, habis itu bangun Nabi Khidir tuh. Wastawa jalisan, habis itu apa? Nabi Khidir duduk tuh. Nabi Khidir duduk tuh. Wa qala wa alaikassalam, kata Nabi Khidir alaikassalam juga tuh. Ya Nabi ya Bani Israil, wahai Nabi Bani Israil tuh. Faqala lahu Musa, lalu berkata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, waman akhbaraka anni nabiyun tuh. Waman akhbaraka anni nabiyyu Bani Israil, kata Nabi Musa. Siapa yang ngasih tahu kamu bahwa aku Nabi Bani Israil gitu. Faqala alladzi adraka bi wa dallaka alayya tuh. Yaitu yang maha tuh. Yaitu zat yang mempertemukan aku sama kamu dan yang menunjukkan kamu kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang ngasih tahu Nabi Khidir bahwa kau ini Nabi Bani Israil. Wasahih anal Khidir nabiyun, dan kaul yang paling sahih bahwa Nabi Khidir ini seorang nabi. Wa dzahawal jumhur ila annahu hayyun ila yaumil qiyamah, dan apa, pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa Nabi Khidir ini hidup sampai nanti hari kiamat. Lisyurbihi min ma'il haya, karena beliau telah meminum apa, ma'il haya, yaitu air kehidupan. Nanti biasanya kalau air kehidupan pas cerita Zulkarnain itu ada lagi ketika Zulkarnain apa, menaklukkan dunia itu, ntar datang ke suatu tempat lembah, itu namanya air kehidupan. Tapi Nabi Zulkarnain nggak mau Zulkarnain nggak mau minum dari air kehidupan tersebut. Tapi salah satu pengawalnya ataupun prajuritnya yang minum, dan itu apa, salah satu kaul bilang inilah Nabi Khidir tuh, yang minum. Atainahu rahmatan min indina ay akramnahu bin nubuwati kama qalahu Ibnu Abbas tuh. Yang mana kami telah mendatangkan kepada dia, itu Nabi Khidir, rahmatan. Nah, rahmatan ini ditafsirkan sama Ibnu Abbas sebagai apa? An-nubuwah, wahyu atau apa, kenabian. Makanya apa? Nabi Khidir ini seorang nabi itu. Min indina tuh, dari si kami. Ada juga yang bilang rahmatan di sini ilmu tuh. Tapi apa ya? Kebanyakan kalau kita ulama kita, jumhur ulama ngambil pendapatnya Ibnu Abbas, yaitu ini bin nubuwah, itu kenabian.
Yang ilmunya yang setelahnya, walamnahu miladunna ilma tuh. Dan kami telah memberikan kepadanya atau mengajarkan kepada dia miladunna tuh. Dari kami ini, dari Allah SWT, ilman tuh, suatu ilmu, yaitu ilmu guyub tuh. Ilmu yang tidak diketahui, kalau kata kita, sebab penyebabnya tuh, asbab musababnya nggak ada tahu tuh, selain Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disebutnya ilmu goib, yang kita nggak bisa apa namanya, bukan terkait, apa ya namanya, jamah. Suatu ilmu yang makhluk seperti kita manusia nggak bisa jamah, itu namanya ilmu guyub tuh. Qala lahu Musa, berkata kepadanya Nabi Musa, ala sabili ta'addubi wa talafudi fi dzarfil istizan tuh. Lalu berkata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, dengan apa? Dengan adab dan lemah lembut tuh. Karena apa? Karena ingin meminta izin. Hal atabiuka ala antu alimani mimma ulim tarusda tuh. Apakah aku boleh usahibuka, mengikuti engkau tuh, ala antu alimani tuh. Asbatalia Nafi wa Abu Amr waslan la waqfan wa Ibnu Katsir fil halain wal bakun hadfuha. Cara baca doang. Tu'allimani. Ada yang kalau apa, Imam Nafi tu'allimani ada ya-nya. Kalau kita hafaz tu'allimani, ya-nya dibuang. Jadi secara wasol, kalau Imam Nafi ini tu'allimani, kenapa ya-nya ada? Karena wasol untuk kalimat selanjutnya tuh. Mimma ulim tarusda tuh, ai ilman yarsuduni fi dini tuh. Itu apa? Ilmu yang mana nanti bisa yarsuduni, menuntun aku tuh akan agamaku ini tuh. Karena ini Nabi Musa ini terkenal dengan apa? Dengan girohnya untuk mencari ilmu kemana-mana tuh. Karena setiap hari Nabi Musa ini beliau pakai untuk apa? Untuk nyari ilmu semuanya. Makanya pas suatu khutbah beliau nyampein apa? Nanya, siapa yang paling alim di antara kalian Bani Israel? Nggak ada yang jawab. Nabi Musa jawab, saya. Karena apa? Karena Nabi Musa merasa beliaulah yang paling gigih dalam mencari ilmu. Karena belum ada di sepanjang apa beliau hidup itu, mulai dari Mesir sampai atas Libanon, itu nggak ada satu orang pun yang beliau nggak ambil ilmunya tuh. Semuanya udah Nabi Musa pelajari itu. Makanya Nabi Musa begitu tuh. Nah, sekarang orang yang misalkan gini, udah nyari ilmu aja dari ujung barat ke ujung timur, lalu ngejudge bahwa apa? Saya yang paling alim. Kenapa? Karena saya sudah melakukan apa? Perjuangan, yaitu apa? Menghabiskan waktu, tenaga, dan uang tuh, harta untuk nyari ilmu tuh. Kalau kata kita apa ya namanya? Apa? Integritas tuh. Berarti apa? Masih cocok gak kita punya integritas kayak begitu tuh? Untuk bilang apa? Saya layak dong bilang apa? Saya ini paling alim antara apa? Antara Mesir sama sampai Libanon misalkan gitu. Kenapa? Karena nggak ada guru dari Mesir sampai Libanon nggak saya datengin tuh. Saya jadi muridnya semua tuh. Maka saya mengklaim bahwa saya yang paling pinter tuh. Kenapa? Karena saya udah ambil ilmunya semuanya tuh. Segitu tuh. Sama Allah larang tuh, Nabi Musa. Kenapa? Langsung dibilang, Musa, aku punya hamba yang lebih pintar dari kamu tuh, Pak. Itu Nabi Musa yang udah nyari ilmunya dari ujung ke ujung. Gimana orang baru ngaji setahari, wah bilang langsung ini salah, ini nggak sesuai hadis dan sunnah gitu. Itu Nabi Musa aja yang
Ini kita aja, misalkan nih, kita udah ngaji, wah, sama ulama Indonesia tuh, yang di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, wah, itu semua kita udah berguru. Terus keluar di Mesir, udah ke Mesir, udah ke Maroko, udah ke Sudan, udah ke Syria, udah ke Yordan, udah ke Oman, udah ke Yaman, semuanya kita ambil apa sanatnya sebagai apa? Sebagai murid. Pulang ke Indonesia, kita bikin tulisan yang banyak, bikin kitab sampai 200 kitab. Itu kita nggak bisa, nggak boleh bilang apa kita al-alamah, al-alim sendiri gitu, mengklaim sendiri gitu. Nabi Musa ditegur gitu. Saking apa? Saking apa? Ada batas keilmuan antara makhluk sama si antara makhluk dan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang boleh sombong cuma Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa. Qala, lalu berkata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Tuh. Ya Nabi Musa, engkau nggak bakal sanggup untuk sabar sama saya tuh. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra tuh. Jadi pas Nabi Musa minta izin untuk menjadi muridnya Nabi Khidir, itu Nabi Khidir ngomong dulu sebelumnya kepada Nabi Musa, kafa bi taurati ilman wa bimani Israil suglan. Ya Nabi Musa, cukup Taurat itu sebagai ilmumu itu. Semua udah ada di kitab Taurat. Dan Bani Israel sebagai apa? Suglan. Oke, kita pengamalan ilmu Taurat itu ke situ, langsung ke Bani Israel kamu tuh. Kamu jaga mereka dan lain-lain tuh. Kamu tuntun mereka. Itu udah cukup tuh. Faqala lahu Musa, tapi berkata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, innallaha amaron bihadza tuh. Allah memerintahkan aku dengan ini tuh, yaitu apa? Aku disuruh apa? Mengambil ilmu dari kamu tuh. Qala, kata Nabi Khidir, innaka lan sabra, kamu enggak bakal bisa sabar sama aku. Wa kaifa tasbiru ala ma tuhid bi khubra tuh. Ai ala ma lam ta'lam bihi bayanan wa hikmatan. Gimana engkau bakal bisa sabar dengan sesuatu yang belum ada penjelasannya tuh nanti tuh. Innaka ya Musa tuh la tasbir, engkau enggak bakal sabar ala umurin terhadap suatu urusan lam ta'lam yang engkau tidak ketahui hakikatnya atau penyebabnya atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya Musa, ini ala ilmin tuh. Ini ala ilmin man 'allamahu Allah taala tuh. 'Allamanihi la ta'lamuhu tuh. Aku dikasih ilmu sama Allah yang mana ilmu ini engkau tidak ketahui tuh. Wa huwa ilmul kasfi, yaitu ilmu kasyaf tuh. Yaitu membuka tabir goib tuh. Jadi Nabi Khidir dikasih ilmu sama Allah yaitu bisa membuka tabir goib tuh. Wa anta ala ilmin man 'allamahullah 'allamakahu Allahu la a'lamuhu tuh. Dan engkau pun juga diberi ilmu oleh Allah SWT yang mana ilmu itu aku nggak tahu. Apa itu? Wa huwa ilmu zahiri syariah. Itu ilmu syariatnya Taurat tuh. Di Nabi Khidir berarti apa? Di sini setiap orang, setiap masing-masing individu mempunyai ilmu atau kelebihan ilmunya masing-masing itu. Punya cara pandang cara pandang yang unggul setiap individu masing-masing sebenarnya tuh. Karena ini outputnya, output kita mencari ilmu. Jadi kamu punya kelebihan, aku pun punya kelebihan, kata Nabi Khidir tuh. Ini hakikatnya sebenarnya tuh.
Qala kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, satajijuni insyaallah sabiran wala asilaka amro tuh. Insya Allah aku bakal sabar tuh mengikuti kamu wala asilaka amro tuh, dan aku nggak bakal apa mukhalif li amrika tuh. Kalau kata kita melanggar syaratmu, dan aku nggak bakal melanggar persyaratan kamu tuh. Qala fa ini tabatani fala tasalni an syai'in tuh. Jadi kata Nabi Khidir, kalau kamu pengen ngikut saya tuh, fala tasalni, jangan nanya an syai'in, dari segala sesuatu apapun yang engkau lihat tuh, tusahiduhu, yang kau lihat min af'ali, dari perbuatanku, walau munkaron, walaupun itu suatu kemungkaran. Wah tuh. Karena Nabi Musa paling geli apa? Paling kalau kita langsung bergerak, paling action kalau ketemu kemungkaran tuh, paling nggak tahan Nabi Musa. Ya sibu ilmu kazohir tuh. Seperti apa? Seperti yang kau pahami dari ilmu zohirmu tuh, ilmu syariat tuh. Hatta uhdisalaka minhu dzikra, sampai aku abtadi ikhbarika tuh, sampai aku nanti memberitahukanmu semua alasan atau penjelasan akan yang aku kerjakan semua tuh. Wa qara Ibnu Amir tuh qiraatnya Ibnu Amir, fala tasalni bin nunil musaqqalah tuh, fala tasalanni tuh. Kalau kita bacanya tuh tadi fala tasalni an syai'in. Kalau Ibnu Amr fala tasalani an syai'in hatta islami dzikra tuh. Fantolako, maka pergilah tuh Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam ala sahil, di pantai tuh, yatlabani safinah tuh, nyari perahu. Wa ma Yusa faqat sarrafahu Musa ila Bani Israil. Adapun Nabi Yusa bin Nun ini udah balik ke sana ke Bani Israil lagi, yaitu ke Sumeria. Itu antara gurun Sinai, antara gurun Sinai sama Yordan tuh. Tuh Bani Israil dulu di situ semuanya tuh. Makanya kan kalau pas Nabi Muhammad diutus, itu utara Madinah itu banyak Yahudi tuh. Karena Yahudi gitu tinggalnya di situ. Antara perbatasan Sinai sama Yordan. Jadi di sininya di daerah Sumeria namanya tuh. Atau kalau kata kita Kan'an. Bukit lembah Kan'an. Nah, lembah Kan'an tuh terus ke bawah sampai dekat Madinah, itu Bani Israil ngumpul di situ. Bukan ngumpul ya, karena karena keusir dari orang Romawi. Orang Romawi udah menguasai Libanon dan Palestina sampai Syria tuh. Makanya dia pada perginya ke situ tuh, deket-deket Arab, deket Tihamah. Hatta idza raqiba fi safinati kharaqaha tuh, sampai naik di perahu itu Nabi Musa sama Nabi Khidir. Kharaqaha tuh perahu Nabi Khidir bolongin tuh sakopaha tuh bigori naulin tuh. Falamma bigori naulin falamma lajau ay wasalu ilal ma'il ghazir akhadal Khidir fa'asan wa akhrajal biha laujan minas safinah. Lalu pas udah nyampe nih airnya, maksudnya ini gozir kalau ini air seret. Kalau udah deket pantai air apaan tuh? Pokoknya airnya udah sedikit gitu tuh. Jadi pas udah naikin itu dibolongin tuh sampai dekat menepi tuh. Nah, pas udah dekat menepi itu lauhnya atau kayu-kayu itunya beberapa pondasi kapalnya diambil sama Nabi Khidir tuh. Paksan kan itu tuh Paksan tuh palu tuh. Palu. Wow, itunya
si paku-pakunya dicopotin sama Nabi Khidir tuh. Diambil itunya, apa? Yang apa? Luhnya. Kayu-kayu panjangnya diambil sama Nabi Khidir tuh. Qala, lalu berkata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, ahrok tahal itu gerika ahlaha tuh. Langsung tuh. Laqad jaita syai'an imro, kata Nabi Musa, lah kamu ngebolongin ini kapal itu gerahala supaya apa? Apakah pengen bikin apa? Ini yang nunggangin kapal atau yang naikin kapal tenggelam gitu. Jadi nyangkanya Nabi Musa, ini Nabi Khidir pengen nenggelemin orang yang punya kapal tuh. Laqad jaita syai'an imro tuh. Laqad fa'alta syai'an aziman syadidan alal qaum tuh. Kau telah melakukan perkara yang sangat keji. Wah gitu kata Nabi Musa. Kau melakukan perkara yang sangat keji itu. Uriyanal ma lam yadkhul safinah, uriyanal Musa lamma ra'a dzalika akhadha thawbahu wa hasya bihil kharq tuh. Jadi padahal ketika Nabi Khidir ambil itu kayunya, itu air kagak masuk ke safinah, nggak masuk ke kapal. Itu khawarikul adahnya tuh. Harusnya kalau Nabi Musa ngelihat itu udah sadar bahwa ini suatu keajaiban tuh, mukjizat dari Nabi Khidir. Tapi takut. Nah, saking Nabi Musa takutnya ini kapal tenggelam, akhirnya apa? Akhirnya diambil baju, nggak tahu ini baju Nabi Musa atau baju apa yang ada di kapal tersebut, itu apa? Ditambal sama Nabi Musa. Ditambal. Takut apa? Takut bolong. Takut airnya itu apa? Ngalir dari bolongan tadi yang dibolongin sama Nabi Khidir tuh. Lalu Nabi Khidir ngomong, qala alam aqul lak apa alam aqul laka innaka lan tatayma ya sabro tuh. Kan udah saya bilang tuh ke kamu ya Nabi Musa tuh, engkau nggak bakal sabar ketika apa? Ketika ngikut saya. Qala, ngomong Nabi Musa, la tu'akhirni bima nasitu, ya Allah, saya lupa gua tuh. Bima apa taraktu min wasiyatika, dari apa? Dari syaratmu tadi, ya Allah saya lupa. Nggak boleh apa? Nggak boleh apa namanya? Nggak boleh nanya apa? Protes. Nggak boleh protes tadi itu. Berarti kan apa? Wah, saking ini ihtimamnya sama amar ma'ruf nahi munkar ini Nabi Musa. Baru ngeliat begitu doang udah ngerasa kesian sama yang punya kapal tuh. Kok gitu gua tuh. Wala turhikni min amri usra tuh. Jangan apa? Kamu nguji saya jangan keras-keras, kata Nabi Musa. Ke Nabi Khidir bilang, ya Nabi Khidir, kamu jangan nguji saya keras-keras tuh. Saya masih apa? Newbie. Wah, kalau kata tuh. Belum profesional tuh. Masih apa? Mubtadiin tuh. Saya masih santri mubtadiin Nabi Khidir tuh. Jangan apa langsung wah apa? Ilmu-ilmu tinggi gitu. Kapal dibolongin, dimana saya paham buat tuh. Ya orang apa? Ya bener sih. Kalau dalam logika namanya kalau kapal dibolongin buat apa? Buat nyelakain yang punya kapal gitu. Jadi ntar nggak tahu orang bahwa itu kapal bakal apa? Bakal diambil apa? Diambil untuk apa? Dicuri gitu sama orang. Makanya apa? Biar ini kapal nggak dicuri, mana Nabi Khidir nanti apa? Dibolongin gitu. Nah, intinya apa tuh? Masih apa? Tentang apa bergurunya Nabi Musa sama Nabi Khidir tuh. Nah, di sini apa? Kita bisa tahu ngambil pelajaran bahwa apa? Setiap orang punya kelebihan ilmu masing-masing kok, kata Nabi Khidir tuh. Dan kalau dari Nabi Musa itu apa? Sekalipun Nabi Musa sudah mengambil ilmu dari ujung ke ujung, ketika dapat sesuatu ilmu yang baru, Nabi Musa meminta izinnya seperti apa? Seperti santri yang baru pengen belajar ilmu tuh. Dengan meminta izin, hal attabiuka ala antu alimani rusda. Tuh. Dengan apa? Dengan tawaduknya Nabi Musa minta sama Nabi Khidir, boleh gak aku jadi murid kamu tuh, ngikutin kamu supaya aku bisa belajar dari kamu tuh. Padahal Nabi Musa udah bertahun-tahun udah nyari ilmu ke seluruh penjuru apa
penjuru negeri tuh. Ini bukan. Ini apa? Ini hakikatnya seorang apa? Tolabul ilim, orang yang nyari ilmu tuh. Jadi dapat ilmu baru itu dia nggak merasa wah ini udah pernah saya ngaji nih. Tarai, tak usah santai tarai dah. Saya ngaji lagi gitu. Ini mah udah pernah saya dengerin tuh. Enggak, kalau Nabi bisa enggak. Tetap tuh. Seperti apa? Seperti orang yang ngedengerin pertama kali itu. Makanya kalau kata Nabi Muhammad SAW, alaikum bila ilaha illallah wa istighfar. Perbanyaklah oleh kamu kata Nabi dengan apa? Baca la ilaha illallah dan istighfar tuh. Fa inna syaiton qala final iblis qala, karena iblis berkata tuh, ahlakahum tuh. Aku apa? Menghancurkan para manusia tuh, atau umat apa Nabi itu apa? Bil ma'asi, dengan maksiat tuh. Fa ahlakuni, tapi mereka menghancurkanku apa? Bila ilaha illallah wal istighfar, dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar tuh. Fa in wajadtuhum bizalika, kalau aku nemuin mereka seperti itu, yaitu orang yang udah gemar berzikir, udah gemar beristighfar tuh, maka apa? Fa ahlakahum, maka aku bakal menghancurkan mereka, yaitu manusia, itu apa? Bil ahwa, dengan hawa nafsu mereka. Bagaimana hawa nafsu mereka? Wahum yahsabuna annahum muhtadun tuh. Bahwa mereka bakal merasa mereka itu orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang udah ngaji, orang yang udah sering ke masjid, jangan ngerasa alhamdulillah saya ditakdirin sama Allah sering ke masjid tuh. Nggak kayak orang-orang tuh jarang ke masjid. Kesian dia. Gimana ntar takdirnya itu di akhirat? Wah, gak usah mikirin gituan. Itu hak prerogatifnya Allah tuh. Itu urusan Tuhanmu yang apa? Yang masukin apa manusia ke neraka ataupun ke surga. Itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak usah kita ngikut mikirin. Emang kita panitia ini, panitia akhirat kan kagak. Lah kita peserta, Bos. Bukan panitia, bukan orang dalam tuh. Kita pesertanya. Oh, iya. Ataupun dia udah ngaji tuh. Alhamdulillah tuh. Saya ngaji ini tuh. Makanya apa? Ini parah tuh. Kayak ngeri. Ketika neo hambalismenya lahir tuh. Yang kita bisa sebut gerakan Wahabiyahnya itu. Yang awal-awal seperti apa? Ulama-ulama mereka kayak Nasiruddin Al-Albani tuh. Dengan gampangnya mengoreksi apa? Hadis-hadis riwayat Imam Baihaqi, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Abi Dunya dan lain-lain tuh. Dengan bilang ini apa sih ini perawi dari si ini nggak ketahuan siapa. Akhirnya apa? Dibilang doib dan lain-lain tuh. Kan lucu. Misalkan kayak gini, Imam Tirmizi kapan itunya kan tuh? Hidupnya dari kapan Imam Tirmizi itu? Sedangkan hadis ini apa? Bersifat istiqro, penelitian. Imam Tirmizi ini ngabisin duitnya, ngabisin apa waktunya, ngabisin tenaganya untuk nyari hadis dan untuk nyari gurunya, sanadnya. Dari apa? Dari hadis tersebut tuh. Dan ini kagak sedikit, banyak. Lah ini datang nih Nasiruddin Al-Albani tuh. Cuma baca doang, baca informasi dari kitab-kitab tuh. Ketika dia nggak nemuin siapa perawi-perawi yang ada di Imam Tirmizi, langsung nyebutnya apa? Ini orang nggak diketahui siapa tuh. Akhirnya apa? Didoifin sama dia tuh. Kayak gini, ada tulisan seorang mahasiswa tuh, dikoreksi sama dosennya, masuk akal nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kebalik, ada tulisan dosen, dosen S2 tuh. Dosennya udah sarjana S3.
Ada mahasiswa S1 baru semester 1 ngoreksi tulisan dosen lulusan S3 masuk akal kagak? Yang ada rusak gitu. Kenapa? Lah dia belum tahu itunya, rumusannya, kerangka itunya dia belum tahu. Orang semester pertama tuh, anak baru disuruh apa? Kritisi apa? Tulisan dosen kayak gitu, ya agak nyambung. Sama kayak begitu. Nasirul Albani apal berapa hadis tuh? Ya katakanlah kita katakan apa? 10.000 tuh. Imam Tirmizi berapa? Hampir 800.000. Ngelawan yang 10.000 tuh. Jadi orang yang apal 800.000 hadis dikoreksi sama orang yang apal 10.000 hadis tuh. Lucu kagak? Ya lucu lah. Tapi apa? Dibikin narasi seakan-akan apa? Nasirul Albani ini orang hebat buat gitu. Lihat tuh, udah apa? Udah banyak dia apa di internet tuh. Hadis ini telah disahkan buat tuh. Udah kayak apa? Ini Nasirul Albani udah menteri agama buat tuh. Hadis ini telah disohehkan oleh Al Albani buat. Jadi orang awam ngeliat gitu, wah, udah ini nih gitu. Gitu. Orang awam kita ini paling gampang dibohongin gitu. Makanya kayak misalnya gini, kayak MUI ataupun Basnas, segala suatu putusan dari MUI atau Basnas apakah bersifat hukum, mengikat? Kayak fatwa NUI bersifat hukum dan mengikat gak? Enggak. Kenapa? Karena MUI ini suatu ormas yang cuma diakuin sama pemerintah. Berarti apa? Segala apapun yang keluar dari dia itu masuknya himbauan tuh. Sama seperti Basnas tuh, lembaga terpisah tuh, tapi diakui pemerintah. Tapi apa? Yaitu segala keluar yang peraturan dari dia itu masuknya himbauan tuh, bukan peraturan. Itu aja. Itu yang harus pahamin dulu kan gitu tuh. Jadi kita seakan-akan kalau MUI keluar, wah, ini udah harus ini wajib. Nah, dari mana? Fatwa mana tuh? Kecuali apa? Kecuali dari fatwa MUI langsung dari pemerintah diambil, diadopsi, jadiin undang-undang tuh. Awal misalnya apa peraturan pemerintah, perpresnya itu. Dari perpres diangkat jadi undang-undang baru. Itu hukumnya berubah dari himbauan jadi wajib gitu. Nah, orang Indonesia wah, cocok gitu. Cocok apa? Cocok kalau kata istilahnya umat Nasrani, kambing-kambing tersesat. Wah, Indonesia. Kenapa? Udah jarang baca. Agak paham peraturan. Udah gituin aja, bohongin terus tuh. Akhirnya gampang kan. Lihat. Padahal apa? Hakikatnya mereka nggak tahu siapa Nasirul Albani, siapa Imam Tirmizi. Mereka tahu, agak kan gitu. Kalau orang bule mah dicari tuh. Orang bule mah langsung sadar, kok ini setiap hadis disohehkan sama Albani. Siapa ini Albani? Pasti gitu. Sama orang bule dicari. Orang kita boro-boro nyari begitu. Langsung apa? Langsung telan aja orang kita. Oh ini nih soheh. Tahu dari soheh ini dari sini. Yang ingin bilang soheh siapa kan gitu kan. Padahal itu cuma narasi, penggiringan opini tuh. Bahwa apa? Hadis itu apa? Yang ini soheh, yang ini enggak soheh tuh. Kalau enggak soheh itu bukan termasuk hadis, wah gila itu mah. Kenapa imam-imam dulu seperti Imam Bukhari, Imam Tirmizi, sampai hadis maudhu aja yang apa? Yang menurut mereka ini hadis palsu, tetap mereka pelihara atau mereka tadwin, mereka pelihara dalam kitab-kitab mereka dan mereka hafal. Kenapa? Mereka takut ini salah satunya ada yang benar-benar dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mereka ngeluarin benar-benar dari pikiran mereka dan dari kitab mereka ini hadis palsu dan mereka yakin bahwa ini bukan dari Nabi, nggak taunya nanti apa?
terjelaskan di akhirat bahwa itu hadis Nabi, itu orang bakal termasuk inkarus sunnah. Orang yang nggak percaya hadis Nabi itu. Apa hukumannya orang yang nggak percaya hadis Nabi? Dihukumin orang Islam bukan? Bukan. Itu yang jadi bahaya. Makanya kita jangan orang ikut-ikut orang sebelah. Wah, hadis maulid ini nih belum tentu. Karena hadis ini apa? Sifatnya istiqro, penelitian. Biasa orang-orang mereka mah gini nggak ada di Nabi. Wah, tuh. Karena apa, pemahamannya apa? Pendek tuh. Kayak tarawih tuh. Tarawih itu dari tarwih tuh. Jadi apa? Nyantai tuh. Jadi dulu Nabi setiap 4 rakaat itu nyantai dulu tuh. Nggak ada Nabi gini-gini apa setiap 4 rakaat atau baca-baca zikir gini-gini lah. Dari situ aja dia nggak paham. Udah tahu namanya kalimat nyantai itu. Kalau orang soleh nyantai ngapain? Ibadah gitu. Pasti orang soleh kalau disuruh milih bengong sama baca zikir ngapain orang soleh? Pasti baca zikir gitu. Sama dulu kayak orang Mekah ketika apa? Istirahatnya ngapain mereka? Tawaf tuh. Tiap 4 rakaat tarawih mereka tawaf. Itu isi apa? Nyantainya mereka tuh. Orang Madinah nggak mau kalah. Mereka tawaf tuh. Kita ngapain nih nyantainya? Sholat aja terus buat tuh. Ditambah 4 rakaat tuh. Kayaknya orang Madinah apa? Tarawihnya nyampe 36. Zaman sebelum ada Saudi Arabia. Sebelum negara api menyerang. Ketika negara api menyerang, wah udah langsung tinggal 8. Favoritnya riwayat Siti Aisyah. Padahal Siti Aisyah nggak pernah ikut Nabi untuk sholat malam. Lucu kan? Mereka bilang, oh nggak ada hadisnya. Kita balikin. Emang ada keterangan Nabi Siti Aisyah ikut sama Nabi sholat? Gituin aja tuh, Bang. Tunjukin sama saya Siti Aisyah. Kalau dia bilang tanya, ikutlah Siti Aisyah. Kan dia tahu bilangannya. Loh, kan Nabi yang bilang bahwa apa? Nabi sholatnya di mana? Di kamar Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah apa ngelihat Nabi hanya sekilas tuh. Makanya bilangnya 4-4-3 gitu. Kenapa ya? Karena Nabi setiap 4 rakaat ngasok tuh. Makanya Siti Aisyah bilangnya apa? 4-4-3 tuh. Karena setiap 4 rakaat Nabi ngasok istirahat tuh. Mereka ngelihat tekstual hadis aja 4-4-3 di apa langsung bilang apa? Langsung 4 rakaat tuh. Padahal apa ya? Bertentangan sama hadis-hadis Nabi yang lain tuh. Ketika salah satu sahabat nanya tuh, ya Nabi, kalau langsung langsung 3 rakaat ketika itu pas apa? Sholat witir, tuh. Boleh gak? Boleh tuh. Apakah pakai salam pemisah? Tuh. Maksudnya itu tasahud awal. Apa Nabi bilang? La. Jadi kalau kita pengen sholat sunnah lebih dari 2 rakaat dibolehin, tapi gak pakai apa tasahud awal tuh. Langsung akhir tuh. Kenapa? Tasabuh bil faraid, karena bisa apa seperti sholat fardu, dan itu nggak boleh itu. Kayak kalau pengen sholat 4 rakaat langsung sholat sunnah boleh, tapi tanpa apa? Tanpa tahiyat awal tuh. Tuh. Ya, mereka begitu. Nah, setelah udah banyak keterangan dari apa? Dari mazhab-mazhab lain bahwa emang nggak boleh apa 4 rakaat langsung, baru tuh orang-orang nyunah kita akhirnya apa sholat 2 rakaat juga tuh. Setelah ketahuan salah tuh. Kayaknya aneh-aneh tuh. Dan ini apa? Kita bisa lihat dari ini apa Nabi Khidir dan Nabi Musa, kita bisa menjadi santri yang benar-benar santri tulen tuh. Tata cara adabnya Nabi Musa dalam mencari ilmu, dan apa kalau kata kita kayak ilmu padinya Nabi Musa tuh. Biar udah banyak beliau apa
nyari ilmunya, tapi tetap ketika ketemu yang baru seperti Nabi Khidir itu kayak santri baru tuh. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astagfirullahaladzim sarajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi qurna bit taqwa jamila bil afiyah rahmanir rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ngejar